Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam sejahtera, semoga anak-anak serta seluruh keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya Pak Guru akan mengucapkan selamat bertemu kembali dan selamat datang di tahun pelajaran 2020-2021. Dimana kemarin dalam pertemuan sebelumnya kita bertemu di kelas 3 ya anak-anak, dan sekarang kita bertemu lagi dengan saya Pak Joko di kelas 4. Baik, langsung saja pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang permainan besar untuk pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Dan di kompetensi dasar 3.1 ini kita akan membahas tentang pengetahuan, yaitu tentang permainan bola besar. Kita lebih spesifik ke permainan sepak bola. Sebelum masuk ke materi permainan sepak bola, Pak Guru akan mengulang lagi tentang dasar-dasar gerak. Ya, bahwasanya gerak ini dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama apa? Ingat anak-anak? Nah, gerak lokomotor. Baik, apa itu gerak lokomotor? Oke, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Contohnya ada berlari, berjalan, melompat, meloncat. Pasti berpindah tempat. Ini kategorinya adalah gerak lokomotor. Kemudian yang kedua adalah gerak non lokomotor. Apa gerak non lokomotor? Oke, gerak tidak berpindah tempat. Jadi contohnya, misalkan ya ada jalan di tempat, lari di tempat, lompat loncat pun bisa jadi menjadi gerak non lokomotor manakala tidak berpindah tempat. Oke. Kemudian yang ketiga adalah gerak manipulatif. Sebagai cirinya, gerak manipulatif itu biasanya menggunakan media alam. Contohnya kita menendang bola, melempar bola, memukul bola, dan lain sebagainya. Oke, ini sebagai pengingat saja, dan 3 gerakan tadi adalah yang mendasari semua kegiatan di dalam olahraga. Kita masuk ke materi pembelajaran permainan bola besar, yaitu sepak bola. Kelas 4 ini kita semester 1 sampai sepak bola. Baik, poin-poin penting di awal adalah tentang peraturan ya. Jadi sebelum ke peraturan, anak-anak harus tahu bahwa sepak bola ini sudah ada induk organisasinya, baik di tingkat nasional di Indonesia sendiri maupun di dunia. Ya. Untuk induk organisasi sepak bola dunia ini disebut Federation International The Football Association atau sering disingkat FIFA. Ya. Nah, seperti ini logonya. Lambangnya seperti itu. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, induk organisasinya adalah PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ini logonya. Oke, ingat-ingat ya anak-anak. Baik. Kemudian peraturan permainan sepak bola, bahwasanya sepak bola ini dimainkan dalam waktu 2 kali 45 menit. 2 kali 45 menit. Kemudian seandainya harus menentukan pemenangnya dan waktu habis, ini dilakukan perpanjangan waktu, yaitu selama 2 kali 15 menit dengan jeda 15 menit atau waktu istirahat 15 menit. Kemudian sepak bola itu dipimpin oleh 1 wasit dan dibantu oleh 2 hakim garis. Kalau anak-anak menyaksikan ya, pertandingan sepak bola itu dipimpin oleh 1 wasit, kemudian hakim garis yang membawa bendera di tepi lapangan. Itu ada hakim garis yang membantu jalannya pertandingan. Oke, baik, yang selanjutnya tadi ya, ini masih ada yang kurang, yaitu seandainya perpanjangan waktu ini kok masih seimbang, ini harus diadakan adu penalti. Adu penalti ini difungsikan nanti untuk mendapatkan kemenangan dari salah satu tim. Ya. Kemudian aturan-aturan yang lain terkait dengan aturan ini tentunya wasit memegang peranan penting. Salah satunya misalkan terjadi pelanggaran, ini wasit harus memperlakukan bagaimana. Ini diatur semuanya. Kemudian mungkin kita sering melihat ya, itu kenapa wasit mengeluarkan kartu. Nah, ini kartu ini ada 2 macam. Itu ada kartu kuning dan kartu merah. Tergantung pada pelanggarannya. Nah, pada pelanggarannya. Kalau sudah 2 kali pelanggaran, kartu merah dikeluarkan, yang artinya pemain itu harus keluar. Kemudian sebagai hadiah dari pelanggaran itu sendiri biasanya dilakukan tendangan bebas untuk di luar kotak penalti. Sedangkan kalau terjadi pelanggaran dalam kotak penalti, ini harus dilakukan tendangan penalti. Kiranya itu. Kemudian
untuk sepak bola, semua pemain sepak bola terkecuali kecuali kiper ini tidak boleh menyentuh tangan. Bola ini tidak boleh menyentuh tangan. Kalau menyentuh tangan namanya handsball. Nah, ini juga terjadi pelanggaran. Nanti akan diberikan baik tendangan bebas maupun tendangan penalti. Baik anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang teknik dasar. Nah, kalau kita lebih cenderung karena ini untuk sekolah dasar, kita lebih kepada gerak dasarnya. Gerak dasar permainan sepak bola itu ada terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah menendang. Cara menendang itu bagaimana? Kita dalam sekolah dasar kita mengenalkan cara menendang dalam sepak bola itu ada 3 macam, yaitu menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian luar, dan menggunakan punggung kaki. Ini untuk menendang. Sedangkan menendang sendiri, nah ini hubungannya dengan gerak tadi merupakan gerak manipulatif. Kemudian yang selanjutnya adalah gerak dasar kontrol. Kontrol itu menghentikan bola atau menguasai bola. Seandainya kita mendapatkan umpan, nah ini kita kontrol terlebih dahulu, baru kita kuasai untuk kita bawa. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah menggiring bola. Nah, menggiring bola ini disebut juga dengan dribble. Dribble itu menggiring bola. Untuk gerak dasarnya sama dengan menendang tadi, yaitu menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian luar, dan menggunakan punggung kaki. Ini fleksibel, kemudian harus menyesuaikan pada posisi bola kita dan juga lawan kita. Ini harus menggunakan yang mana. Kemudian yang selanjutnya ada gerak dasar passing. Passing adalah mengumpan kepada teman kita, ya, satu tim. Ini ada 2 macam, yaitu umpan pendek. Nah, ini dilakukan manakala jarak kita yang mau kita beri umpan ini pendek. Cenderung biasanya karakternya adalah bola ini bergulir di bawah. Kemudian ada umpan jauh. Nah, umpan jauh atau passing atas, passing jauh ini dilakukan manakala teman kita yang akan kita beri umpan ini dengan jarak yang jauh. Ini karakternya biasanya bola itu melambung. Ya, seperti anak-anak. Kemudian ada lagi gerak dasar yang selanjutnya, yaitu shooting. Shooting ini adalah eksekusi, ya, adalah cara kita untuk mendapatkan skor dengan menendang ke gawang. Ya, biasanya ini dilakukan dengan tendangan keras ataupun bisa jadi dengan tendangan yang tidak keras, tetapi kita harus bisa melihat timing atau waktu yang tepat untuk bisa memasukkan bola ke gawang. Nah, kemudian ulasan kita selanjutnya ini adalah tentang permainan sepak bola yang dapat dimodifikasi, terutama di sekolah. Ya, biasanya kalau aturan itu kan tadi sudah bagus. Ya, yang sebagai penambahan adalah berapa jumlah pemain dalam sepak bola dalam satu timnya. Ya, oke. Jumlah pemainnya adalah 11. Makanya kita sering mendengar nama kesebelasan sepak bola. Ini diingat-ingat ya anak-anak. Kesebelasan sepak bola itu adalah merupakan jumlahnya 11 dari masing-masing tim. Baik. Kemudian sebagai tambahan, anak-anak juga silakan mencari wawasan secara umum, secara luas tentang sepak bola, termasuk juga pemain-pemain. Nah, terutamanya di Indonesia siapa saja sih? Ya, ini harus sedikit banyak dikenal. Nah, ini wawasan umum. Baik anak-anak, kiranya untuk materi pengetahuan sepak bola kita cukupkan dulu. Besok minggu depan kita akan masuk ke prakteknya. Nah, dalam praktek ini Pak Guru akan menjelaskan tentang gerak-gerak dasar secara lebih detail. Termasuk tadi ada menendang bola, menggiring bola, passing dan lain sebagainya. Ini tadi Pak Guru akan menjelaskan dengan detail beserta contoh gerakannya. Ini insya Allah nanti minggu depan. Untuk saat ini kita hanya terfokus pada pengetahuan. Tugasnya anak-anak setelah melihat video ini, silakan anak-anak membuat catatan pribadi atau catatan harian. Materinya ya ini yang Pak Guru sampaikan ini. Kemudian dicatat, tidak perlu dilaporkan, foto ataupun di video kemudian dilaporkan, tidak perlu. Ini sebagai catatan anak-anak. Tugas ini mempunyai 2 muatan. Yang pertama, Pak Guru mengharapkan adalah kejujuran anak-anak dalam mengerjakan tugas. Jadi silakan anak-anak harus benar-benar mengerjakan meskipun tidak dilaporkan. Kemudian muatan yang kedua adalah catatan yang anak-anak buat ini menjadi referensi untuk ulangan harian di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau anak-anak tidak mencatat, nanti akan ya kiranya ini anak-anak
Sekali lagi, silakan selamat belajar. Meskipun kita dalam kondisi daring, anak-anak tetap harus fokus belajarnya. Sekian dari Pak Guru. Banyak kekurangan, kesalahan Pak Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Guru akui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.